gaji pas-pasan, gimana sih cara ngatur keuangannya? Nah, di sini kita akan bahas gaji pas-pasan, tips jitu mengatur keuangan. Hai, welcome back to my channel. Ya, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan bahas tentang tips mengatur keuangan untuk gaji kita yang pas-pasan, yang harus untuk menabung. Duluan. Nah, aku minta tolong daripada teman-teman. Judulnya nanti aku tulis di sini. Nanti kalian tolong pilihin judul mana yang paling cocok untuk kita bahas. Oke, terima kasih. Atur keuangan dengan 3 pos. Kebutuhan hari-hari yaitu 50%, pos saving 30%, dan pos untuk playing lifestyle kalian 20%. Cukup untuk 2 rekening saja, yaitu rekening untuk tabungan dan rekening untuk lifestyle atau playing. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana? Apa yang harus diprioritaskan? Nah, di sini kita butuh untuk skala prioritas. Nah, sejak nenek moyang dulu kita mengenal namanya kebutuhan primer dan sekunder. Dimana di primer itu ada, sejak nenek moyang juga, kebutuhan primer itu ada sandang, pangan, papan. Nah, dari 3 kebutuhan ini pasti tentunya ada satu kebutuhan pokok, yaitu untuk makanan, untuk pakaian. Pakaian ini sebenarnya bisa diminimalisir sih, dan untuk tempat tinggal. Kebutuhan pokok tersebut, nah, kita sebisa mungkin mengurutkan dengan kemampuan finansial perencanaan keuangan kita. Dengan kemampuan kita, maka kita bisa tahu kebutuhan untuk makanan kita itu berapa besar sih. Karena makanan yang seharga Rp100.000 bisa saja terasa mahal bagi mereka yang berpenghasilan 3-5 juta rupiah. Bahkan terasa kecil atau hanya sekedar jajanan sederhana bagi mereka yang berpenghasilan 50 juta rupiah. Nah, ini teman-teman harus bisa mengurutkan kebutuhan mana yang lebih pokok, apa yang lebih penting dalam finansial perencanaan keuangan kita. Lalu teman-teman juga bertanya, kesalahan seperti apa sih yang sering dilakukan dalam kita mengatur keuangan? Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang pada bicara kesalahan. Biasanya sih banyak banget kesalahan-kesalahan kita dalam mengatur keuangan, karena kita hidup di luar dari batas kemampuan kita. Kadang bukan untuk kebutuhan kita, tapi untuk memenuhi kebutuhan sosial kita di masyarakat. Kesalahan kedua adalah mindful saat belanja. Kita belanja saat masuki tempat pembelanjaan, semuanya mau dibeli tanpa memperhitungkan mana sih kebutuhan yang lebih penting. Kesalahan ketiga yang sering terjadi adalah hutang. Sekarang ini banyak juga pinjaman online, banyak juga pinjaman-pinjaman yang dipermudah segala urusannya. Yang penting kita mendapatkan suatu barang yang kita ingin, padahal itu belum tentu penting. Nah, ini juga salah satu kesalahan yang sering terjadi di umur manapun, baik remaja, dewasa, itu sering sekali terjadi. Dan muncul pertanyaan lagi. Nah, yang pertama adalah soal belanja. Karena semua orang itu suka belanja, mau ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu itu kaum wanita suka. Semuanya sekarang serba online, semuanya sekarang lewat handphone sudah bisa dipesan. Nah, semuanya mau dibeli, semuanya ingin dibeli. Hitungkan apa sih sebenarnya kebutuhan pokok. Nah, disinilah orang sulit untuk disiplin pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah cicilan. Orang yang konsumtif ini sulit sekali. Tidak, bagaimana tidak, bagaimana tidak. Punya penghasilan langsung dibayarkan untuk cicilan. Karena ketika mempunyai uang atau gaji atau penghasilan, uang akan habis. Nah, kalau kita konsumtif, maka ini sangat sulit ditahan.
Jika seseorang terus-menerus seperti ini, maka seseorang tersebut tidak akan mendapatkan kebebasan finansial. Beda halnya dengan cicilan KPR. Nah, kalau KPR ini kan lama-kelamaan dia akan menghasilkan, akan semakin bertambah nilainya. Nah, beda. Bahaya itu adalah cicilan untuk pengalaman. Nah, ini nggak akan terhingga. Kesulitan untuk menahan diri. Investasi dan menabung itu sangat tidak mengasihkan. Itu sangat-sangat boring. Jelas membosankan. Tapi di sini butuh proses, di sini butuh konsisten waktu hingga akhirnya seseorang itu senang terhadap setiap proses yang dilalui untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Untuk awal permulaan yang kuat juga, yang keras juga, yaitu waktu seseorang itu akhirnya sadar bahwa proses itu harus dinikmati, harus dijalani, step by stepnya harus dijalani. Sekarang semua orang itu maunya instan, bukan? Semuanya maunya instan, semuanya maunya serba cepat dan tidak mau menikmati proses. Adalah masalah sosial. Banyak melakukan pembelian yang sebenarnya tidak terlalu penting demi meningkatkan apa yang terlihat di depan orang lain, dan itu sebenarnya tidak mencapai true happiness. Sebenarnya kalau ada yang berkata bahwa itu adalah self love, sebenarnya itu bukan. Karena self love itu adalah mencintai diri sendiri, mencintai dan bahagia dengan kondisi yang sekarang, kondisi apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita dapat. Nah, kita harusnya bersyukur, kita harusnya berterima kasih kepada Sang Pencipta, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada Tuhan telah apa yang kita dapatkan selama ini. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu kebahagiaan yang sebenarnya. So, sekian dulu video dari aku. Tema lain, tema-tema apa lagi, bisa banget kalian langsung drop komen kalian di bawah. Bisa saling sharing kita. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.